Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara tentang seputar kehidupan rumah tangga, tentu sering terjadi permasalahan di dalam. Nah, salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa sering kita kenal dengan sebutan KDRT. Nah, hal ini terjadi di berbagai kalangan, terutama di kalangan selebriti. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan kata KDRT ini di dalam kata nusyuz. Secara etimologi, nusyuz berarti meninggi atau tidak patuh. Sedangkan secara terminologi, nusyuz ini berarti ketidaksenangan antara suami dan istri. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan juga di kata nusyuz ini terdapat di dalam dua ayat. Yang pertama yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 34 dan Quran Surah An-Nisa ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Selain itu, nusyuz ini juga dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Di dalam tafsir Al-Maraghi, Quran Surah An-Nisa ayat 34 ini menjelaskan bagaimana cara untuk menyikapi seorang istri. Yang pertama yaitu dengan cara menasihatin, karena ketika kita menasihatin bahwa perempuan itu akan mengetahui hukum-hukum ataupun tentang kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dengan cara pisah ranjang. Nah, di sini untuk pisah ranjangnya ini kita mengetahui ketidaksenangan antara suami dan istri. Yang ketiga yaitu dengan cara pukul. Dipukul di sini saling untuk tidak menyakiti satu sama lain. Kemudian di dalam tafsir Al-Azhar pada Quran Surah An-Nisa ayat 34 ini juga menjelaskan bahwa nusyuz ini berarti tidak patuh baik kepada Allah maupun kepada suami. Maka sikap kepada istri melalui 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara memberi petunjuk dan pengajaran untuk menunjukkan rasa kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu pisah ranjang. Nah, pisah ranjang ini bermaksud untuk menunjukkan rasa ketidaksenangan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan pukulan. Hal ini dilakukan kepada perempuan yang memang patut untuk dipukul. Dalam tafsir Al-Maraghi, Quran Surah An-Nisa ayat 128 menjelaskan bahwa istri takut terhadap nusyuznya suami. Nah, di sini suami ini memiliki berbagai perubahan. Yang pertama, tidak memberikan nafkah, kurangnya kasih sayang, mencintai wanita lain. Nah, di sini posisi istri harus mengetahui apa saja sih gejala-gejala dari adanya perubahan-perubahan tersebut. Nah, salah satunya mungkin kita bisa mengetahui yaitu adanya antara kebencian satu sama lain ini atas ketidaksenangannya. Kemudian tafsir Al-Azhar ini juga menjelaskan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 128, di situ menjelaskan bahwa sang suami merasa bosan kepada istrinya. Nah, hal ini terjadi pada suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Apabila seorang istri merasa takut atau cemas melihat sikap sang suami, maka dia akan mengambil sikap dengan cara menghubungi suami dengan cara yang sebaik-baiknya. Tujuannya untuk menemukan jalan untuk mereka berdamai. Nah, perdamaian ini terjadi dikarenakan sang istri takut akan nusyuz sang suami. Baiklah teman-teman, dapat disimpulkan dari kejadian ini bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga ini dapat diminimalisir dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan cara kita sebagai sang suami dan sang istri sudah sebaiknya menyadari akan hak dan kewajiban kita sebagai seorang istri dan seorang suami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.